Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengamankan account AWS kita. Nah, ini saya udah login ke root account saya. Nah, kalau kita udah login ke root account, kita boleh masuk ke menu IAM atau Identity and Access Management. Nah, kalau ketika kita udah masuk, kita lihat di sini, security statusnya 55 di sini udah centang hijau, artinya udah saya amankan. Nah, kalau pas pertama kali harusnya beberapa ini pasti masih belum centang hijau. Nah, karena udah kita centang hijau, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah delete your root access key. Jadi ketika kita create account AWS pertama kali dengan menggunakan email kita, nah itulah root account kita yang punya hak akses full ke seluruh account AWS kita, ya. Jadi pertama adalah akses key dari root ini di delete. Jadi contohnya di sini, nah udah centang, artinya kenapa? Karena di security credential di access key ini, nah saya udah delete, tidak ada secret access key ya di sini ya. Ini ya, ada dua access key, secret access key dan access key ID ya. Jadi kalau saya create, saya balik lagi ke sini. Coba saya refresh. Nah, harusnya ini muncul ya. Nih ya. Tanda seru, artinya harusnya ini harus di delete ya. Kita access key, kita delete. Udah delete, kita back lagi, saya refresh lagi. Udah hijau. Kemudian create individual IAM user. Jadi artinya biasanya kita jarang login pakai root user, tapi kita create user identity and access management. Jadi contohnya di sini user saya udah create satu user di sini ya. Jadi satu user ini saya berikan hak akses administrator. Tapi sebenarnya kita harusnya create user itu memberikan hak akses seminimal mungkin ya. Jadi biasanya dikenal dengan konsep least privilege ya. Create individual user, saya udah create satu, kemudian use group to assign permission. Jadi di mana kita user itu ada permissionnya atau boleh melakukan apa saja. Nah, kumpulan dari permission itu bisa kita kelompokkan ke satu grup. Kemudian kita masukkan IAM user tersebut ke dalam grup tersebut. Contohnya user ini, saya klik misalkan di sini. Nah, administrator access itu adalah dapat dari attach from group, dari grup administrator ya. Di sini administrator access ini full ya. Jadi kalau kita lihat di sini grup, ada satu grup administrator. Kalau saya klik di sini, usernya satu, permissionnya adalah ini administrator access. Kemudian kita balik lagi ke apply an IAM password policy. Artinya passwordnya ini, nah ada polisinya. Polisinya kita lihat contohnya seperti ini. Bisa kita enforce minimal berapa karakter, misalkan minimal harus ada huruf besar, ada huruf kecil, ada satu angka, kemudian satu karakter non alphanumeric. Bisa juga kita set supaya passwordnya ada expired, misalkan contohnya 90 hari sekali. Kemudian bisa juga kalau password expired butuh admin untuk reset. Kemudian allow user, artinya mengizinkan user untuk change passwordnya ya. Kemudian ada prevent password reuse, artinya user kalau password ada expired dia ganti password, tidak boleh menggunakan password yang sama dengan 5 password terakhir. Jadi ini bebas saja ya. Jadi kali ini saya buat aja huruf besar, huruf kecil, ada angka sama non alphanumeric, sama boleh change password ya. Saya cancel aja. Kemudian kita lihat di sini ya. Jadi IAM policy user udah, IAM. Nah, kemudian yang satunya yang penting, activate multi-factor authentication on your root account ya. Jadi di account lain nanti IAM user nanti kita pun bisa lihat juga. Jadi di sini saya activate root account di sini, artinya ketika saya login saya butuh user ID, password, kemudian ada satu token lagi. Nah, nanti kita lihat ketika kita create satu new user ya. Jadi kita create satu user dulu. Misalkan add user, misalkan usernya demo user. Akses tabnya ada dua. Pertama adalah AWS Management Console Access, artinya dia bisa akses ke dalam sini. Di AWS Console ini. Kemudian kedua adalah Programmatic Access, artinya akan bisa menggunakan secret access key dan access key ID untuk akses
AWS service. Jadi untuk kali ini kita cek ini aja. Console password, oke, auto generated ada custom saya isikan. Misalkan saya isikan aja AWS 123, saya isikan aja AWS 1234 tanda seru. Bisa nggak dari 10 karakter ya, kita coba. AWS 123456789 tanda seru. Oke, ini ya. AWS ada besar, ada kecil, ada angka sama tanda non alphanumeric. Oke, password reset nggak usah. Kemudian kita next permission ya. Jadi ketika permissionnya kita bisa add user ke grup, bisa copy permission dari user yang udah ada atau attach policy directly ya. Jadi sebenarnya lebih bagus sih jangan dikasih administrator dan jangan attach policy directly, tapi kita bisa assign ke grup. Jadi kita boleh create grup dulu. Misalkan kita create, misalkan kita read only ya, AIM, kita namakan grup demo aja misalkan ya. Jadi kita bisa kasih, jadi jangan kasih administrator, tapi kita kasih S3 full access. Oke, kemudian kita kasih AIM, oke, AIM misalkan ini read only saja, oke. Tadi S3 full, kita create group. Oke, jadi grupnya ada demo ini adalah dia bisa akses S3 full, tapi satu ini adalah IAM-nya cuma read only ya. Jadi read only dia tidak bisa create user misalnya ya. Ini ya. Di sini read only access. Oke, kita masukkan ke grup demo. Tag-nya kita abaikan aja, kemudian review, kita create user. Oke. Nah, udah create user. Oke, nah ini saya logout dulu, ini sign in, saya copy dulu linknya. Oke, kemudian saya sign out. Oke, kita sign in kembali. Oke, bisa paste saja. Oke, ya, jadi account ID ini aliasnya nama saya, kemudian usernya tadi adalah demo user, kemudian passwordnya adalah AWS 123456789 tanda seru. Kita coba. Oke, ini saya udah masuk ya. Oke, udah masuk. Misalkan kita cek misalkan EC2 ya. Oke. Kita coba lihat ya. Oke ya. An error occurred fetching instant data. Jadi kita not authorized karena tadi kita berikan hak aksesnya cuma S3 yang full access, kemudian IAM cuma read only. Jadi kita coba masuk ke S3. Nah, kalau S3 harusnya bisa. Karena kita berikan hak aksesnya adalah S3 full access. Kita coba create bucket. Full access harusnya bisa lihat semua bucket saya. Jadi kita bisa create bucket, contohnya coba 1 2 3. Oke, kita create. Oke, namanya udah exist 456 coba. Oke, jadi create bucket oke ya di sini ya. Nah, kemudian kita masuk ke menu IAM-nya di sini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Nah, jadi ini sama ya. Kalau ada beda sedikit di sana, misalkan di sini ya. Activate multi-factor authentication root account udah oke. Kemudian individual IAM user udah oke. Use group, IAM password policy sama satu lagi ya. Rotate access key ya. Jadi di sini ya. Jadi activate multi ini ya. Activate MFA on a root account ya. Jadi semua udah checklist di sini. Nah, contohnya sekarang kita coba logout lagi ya, coba ya, saya logout lagi di sini. Oke, saya sign in lagi. Saya sign in lagi menggunakan account IAM saya yang udah diamankan dengan multi-factor authentication. Oke, nah ini minta multi-factor authentication. Saya coba masukkan. Oke, saya tunggu sebentar, copy.
kita paste. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Account-nya kalau udah diamankan pakai multi-factor authentication. Jadi contohnya di sini kita masuk ke IAM lagi. Oke, kita masuk ke IAM lagi. Oke, kita lihat di sini user. Oke, kita lihat di grup dulu. Grup demo misalkan, nah polisinya kita bisa teks polisi. Misalkan kita kasih IAM, oke ya, full access contohnya ya. Oke, read only access kita detect saja. Oke, sign out lagi. Oke, kita sign in lagi. Oke, user demo AWS 123456789 tanda seru. Coba sign in. Oke, bentar. Oke, bentar ya. Bentar ya. Authentication error tadi user demo udah bener. AWS 123456789. Oke, itu namanya demo user ya, seperti ini. Oke. Oke, harusnya udah bisa sign in, tadi salah. Oke, jadi misalkan di sini user saya udah ada 2, yang ini tadi user saya, demo user, kemudian misalkan di sini. Oke. Nah, security credential, kita lihat di sini, assign MFA device. Nah, bisa nggak kita assign MFA device? Bisa sih, kita manage, nah bisa pilih 3. Yang pertama adalah filter MFA, contohnya adalah Google Authenticator, AUTI. Kemudian bisa juga pakai hardware token, misalkan Gemalto token. Bisa juga pakai U2F security key, ini mirip USB flash disk yang bisa dicolok ke laptop kita. Jadi saya pakai filter MFA device saja. Oke. Kemudian saya show QR code. Nah, show QR code kali ini saya menggunakan AUTI. Jadi saya pakai handphone saya buka aja, kemudian saya pilih add account. Add account kemudian saya scan ya. Saya scan QR code-nya. Oke. Kalau udah scan biasanya ada muncul OTP-nya. Kita masukkan di sini tokennya. Oke, tunggu lagi 1561813. Kita assign MFA. Oke, jadi udah oke, demo user. Oke, saya logout lagi misalkan di sini. Oke, kita coba lagi demo user. Oke, jadi masuk ini authentication code. Oke, nah sini udah oke, kita coba copy. Oke, jadi kita udah masuk dengan menggunakan username atau user ID, password dan multi-factor authentication. Jadi demikian kurang lebih pengenalan bagaimana mengamankan account AWS kita. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.